بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid hujjatul islam al-muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amin. Ila qawlihi na'am la yumkinu kashful ghita'i. Iya, tidak mungkin terbukanya penutup an kunhi hakikatil mauti, dari keberadaan hakikat kematian. Idz la ya'riful mauta, dikarenakan dia tidak mengetahui kematian, ya'riful hayata, bagi orang yang tidak mengetahui kehidupan. Ma'rifatul hayati, dan pengetahuan kehidupan. Bi ma'rifati hakikatir ruhi, dengan pengetahuan hakikatnya ruh. Fi nafsiha, di dalam dirinya. Wa idraki, dan mengetahui mahiyati zatiha, hakikat di dalamnya, hakikat zatnya. Walam yu'zan, dan tidak diizinkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yatakallama fiha, untuk berbicara tentang ruh. Wala an yazida, dan tidak pula menambah ala an yakula, atas ucapan ar-ruhu min amri rabbi, ruh adalah urusan dari Tuhanku. Falaisa li ahadin min ulama'id din, maka tidak ada bagi seorang dari ulama agama an yakshifa, untuk membuka an sirrir ruhi, dari rahasia ruh. Wa init tala'a alaih, dan walaupun ia melihat kepadanya. Wa innamal muadzinuna wa innama al-ma'dzunu fihi. Wa innamal ma'dzunu fihi, dan sesungguhnya yang diizinkan kepadanya dalam hal tersebut zikru hali, menyebut halir ruhi ba'dal mauti, keadaan ruh setelah meninggal. Wa yadullu, dan menunjukkan ala annal mauta, bahwasanya kematian laisa ibaratan, bukanlah ibarat anin adami, dari ketiadaan ar-ruhi, ruh. Wan idami, dan ketiadaan idrakiha, akalnya, ayatun, terhadap ayat-ayat, wa akhbarun katsiratun, dan hadis-hadis yang banyak. Nah, jadi beliau mengatakan na'am la yumkinu kashful ghita' an kunhi haqiqatil maut. Ya sih, memang na'am di istidrak, ya memang tidak bisa dibukakan tentang hakikat kematian. Ya, hakikatnya ini kayak gini, nggak mungkin dong kita bisa menjelaskan suatu hakikat kematian, kecuali siapa? Orang yang merasakan kematian. Orang yang dikubur baru bisa ceritain buat ente. Nah, orang dikubur kan, masa kita tanya orang dikubur, kan nggak mungkin. Ya, idz la ya'riful mauta man la ya'riful hayata. Idz la ya'riful mauta man la ya'riful hayata, karena tidak mungkin mengetahui kematian kecuali tidak mungkin mengetahui kematian orang yang tidak mengetahui kehidupan. Wa ma'rifatul haya, dan mengetahui kehidupan bi ma'rifati hakikatir ruh, berkaitan dengan mengetahui hakikatnya ruh, fi nafsiha, pada hakikatnya, pada diri. Wa idrak mahiyati dzatiha, yaitu mengetahui hakikat asal atau isinya. Walam yu'dzani Rasulillah, dan tidaklah diizinkan untuk Rasul menjelaskan tentang hakikatul ruh. Rasul aja tidak diizinkan. Cuf, bukan berarti Rasulullah nggak tahu. Rasulullah dikasih tahu. Kan di dalam ayatnya ar-ruhu min amri. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi nggak usah disebut, la a'lamu 'anir ruh, kan nggak bilang gitu. Ya, qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Nggak usah dijawab wahai Nabi, biarin aja. Ente punya ilmunya tapi biarin aja, nggak usah. Jangan dikasih tahu. Ya, falaisa li ahadin min ulama ad-din an yakshifa an sirri ruh wa in tala alaih. Maka tidak dibolehkan bagi siapapun daripada ulama
untuk menjelaskan hakikat ruh walaupun dia dibukakan oleh Allah ilmunya. Karena bisa saja Allah kasih ilmunya. Kasih ilmu tentang ruh, hakikatnya begini-begini, dia tahu. Sebutin nanti jelasin ke orang, nggak boleh. Nabi aja nggak diizinin ngasih tahu orang, mana ngasih tahu? Nggak boleh. Rahasia. Baik. Ya wa innamal ma'dzun fihi dzikru halir ruh ba'dal maut. Yang diizinkan itu menyebutkan tentang keadaan ruh setelah kematian. Boleh kalau itu. Tapi keadaan ruh, hakikatnya ruh di tubuh kalian apa? Dia bagaimana? Fungsinya bagaimana? Hakikatnya dari mana? Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala anna al-maut laysa ibaratan an i'dam ruh wa i'dam idrakiha ayatun. Dan yang menunjukkan bahwa kematian itu bukan berarti ruh kita hancur binasa, habis. Ya, dan juga ruh kita tidak lagi memahami, tidak mengerti. Itu yang menunjukkan hal tersebut apa? Ayat-ayat yang begitu banyak dan khabar-khabar katsirah. Ayat dan akhbar yang menunjukkan bahwa ruh tidak hancur dengan mati, tidak ada putus dengan kematian. Itu omongan dari awal, semua pengen ngomongin itu doang dari awal beliau. Ya, menguatkan bahwa ruh kita tidak hancur, tidak yang namanya putus hubungan, tidak yang namanya tidak merasakan. Enggak, ruh kita masih merasakan, masih mengetahui, tapi jasadnya yang tidak ada. Kamil. Wa ammal ayatu, dan adapun ayat, fama warada, seperti mana diriwayatkan fi syuhada'i, mengenai orang-orang yang mati syahid. Itu qala ta'ala wala tahsabanna, dan janganlah engkau mengira alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, itu mati, bal ahya'un, bahwasanya mereka hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, mendapatkan rezeki, farihina, mereka di dalam keadaan gembira. Lihat, farihin apa? Senang kan? Berarti mereka punya perasaan kan? Ada yang dirasa. Kata Allah, jangan kira bahwa orang yang mati syahid itu, yang meninggal di peperangan fisabilillah, mati, kata Allah. Enggak, bal ahya, yurzak, dan diberi rezeki oleh Allah. Loh, berarti masih makan minum? Lah. Makan minum punya tubuh. Rezeki di sini lain lagi. Rezekinya ruh. Farihin, dan mereka merasakan kegembiraan atau kesedihan. Rasain, ada perasaan itu, farihin. Itu dalilnya dari Al-Quran, bahwa ruh tidak binasa, masih merasakan. Kamil. Wa amma warada fi syar'i, dan adapun diriwayatkan, adapun apa-apa yang diriwayatkan, amma ma warada fi syara' gitu. Dan adapun apa-apa yang diriwayatkan fi syar'i, di dalam syari'. Iya, di dalam syariat. Falamma kutila, dan tak kala dibunuhnya sanadidu Quraisyin, panglima Quraisy, yauma Badrin, di hari peperangan Badar, nadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggil mereka, faqala, maka Rasulullah berkata, ya fulan, wahai fulan, ya fulan, ya fulan, wahai fulan, wahai fulan, qad wajadtu, saya telah menemukan, ma wa'adani rabbi haqqan, apa yang dijanjikan untukku dari Tuhanku itu benar. Fahal wajadtum, apakah kalian menemukan, ma wa'ada rabbukum, apa yang dijanjikan Tuhan kalian haqqan, itu benar. Fakila, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atunadi. Bukan mereka, nanti yang dengar terjemahannya, mereka menjawab dong. Wakil, dikatakan kepada Nabi, maksudnya sahabat yang bicara, bukan mereka. Mereka akhirnya kirain yang mati jawab. Ya, kita yang mengerti bahasa Arab nyambung. Yang nggak ngerti bahasa Arab nanti nggak nyambung. Wakil, dikatakan sahabat yang berbicara. Taib. Atunadihum, apakah engkau atunadihim, apakah engkau memanggil mereka, wahum amwat, sedangkan mereka telah mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, innahum la asma'u li hadzal kalami minkum, bahwasanya mereka lebih mendengar ucapan ini dari kalian, illa annahum, kecuali bahwasanya mereka la yakdiruna alal jawabi, tidak mampu untuk menjawab. Iya, karena fungsi alat untuk ngejawab kan lisan. Lisannya nggak bisa connect lagi dengan tubuh mereka, ruhnya tidak connect dengan lisannya, sehingga mereka nggak bisa jawab. Tapi ruhnya bisa bicara. Ruhnya bisa bicara. Dan ada orang-orang, ya bahkan Nabi SAW diberi oleh Allah kemampuan itu, yaitu memahami bahasanya ruh. Ruh berbicara dan mereka paham. Seperti yang kita dengar daripada hadis tentang, nanti juga ada hadis-hadis yang lain. Ya, hadis Sayyidina Ja'far at-Tayyar
ya Ja'far bin Abi Thalib ketika dia datang memberi salam kepada Nabi, dengar salam. Tahu? Ya, jadi mereka itu bicara. Tapi kata Nabi, kalian aja yang mereka itu mendengar ucapan saya. Dan Rasul mengatakan, ya fulan, ya fulan. Ya, jelas ini bahwa orang-orang yang dikubur itu bukan mati. Jadi kalau kita orang datang ke orang yang dikubur terus mengatakan, ya fulan, wahai temanku fulan, gimana keadaanmu di sana? Enggak apa-apa. Itu enggak syirik. Bagaimana orang kayak gitu enggak jadi syirik? Apa urusannya dengan syirik? Jauh banget. Ya, enggak nyambung dengan syirik sama sekali. Emang nyembah. Kita juga ngajak ngomong kayak orang hidup orangnya. Ya waliullah, ya habib fulan, ya syekh fulan, enggak apa-apa. Emang kenapa? Kalau lagi hidup boleh nggak ente panggil kayak gitu? Doakan kami, mudah-mudahan kami itu tawajjah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat, diberikan kesembuhan, qada hajat saya misalnya begitu. Orang yang hidup boleh nggak? Boleh. Sama aja, dia hidup, dia meninggal sama, dia dengar juga. Ya, apa urusannya? Ini dengan penyembahan. Kalau seandainya ini menjadi penyembahan karena ente anggap bahwa dia udah nggak bisa gerak apa-apa lagi, berarti ente boleh nyembah orang hidup. Hah? Boleh nyembah orang hidup. Udah. Jadi kalau ngomong mintanya tolongnya kepada orang yang hidup boleh. Ya, nggak nyembah. Tapi kalau mintanya kepada orang yang mati, katanya itu nyembah. Itu konsep ibadah yang nggak masuk akal, nggak bener itu. Intinya sendiri nggak tahu apa itu ibadah berarti. Ya, ini salah satu inti yang membuat mereka nggak jelas. Tuduhan yang gampang sekali menuduh orang-orang, ya syiriklah, ya musyriklah, gara-gara apa? Gara-gara konsep ibadahnya aja nggak jelas di mereka. Taib, alhasil dari hadis ini jelas bahwa ruh itu mendengar. Bahkan ruh kafir. Kafir. Tapi ya begitu, mereka lagi kesiksa. Ya, taib. Hadza nasun, dan ini adalah nas fi baqa'i ruhi syaki, pada tetapnya ruh orang yang celaka. Wa baqa'i, dan tetapnya idrakiha, pengetahuannya, wa ma'rifatiha, dan pengetahuannya. Wal ayatu nasun, dan ayat-ayat adalah nas. Dan ayat-ayat ini atau ayat-ayat itu adalah nas. Wal ayatu, satu ayat doang. Dan ayat yang disebutkan tadi gitu dong. Kan ada alif lamnya. Dan ayat yang disebutkan tadi adalah nas gitu. fi arwahi syuhada'i, pada ruh-ruh orang yang mati syahid. Wala yakhlul mayyitu, dan tidak lepas bagi orang yang telah meninggal, an sa'adatin, dari kebahagiaan, au saqawatin, atau kesengsaraan. Ya, jangan sampai ada orang bilang, loh, Al-Qur'an bilangnya cuman la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, itu khusus buat orang syahid doang. Orang selain syahid enggak. Itu orang bukan syahid lagi, ini apa? Kufar. Dengar? Ya, jadi ayat itu menunjukkan orang-orang yang syahid diutamakan oleh Allah, dimuliakan, itu aja bedanya. Bukan berarti mereka doang yang dengar, yang lain enggak begitu. Ini punya mereka itu sepertinya hidup dan diberi rezeki oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah gitu. Yang lain hidup juga tapi disiksa oleh Allah. Itu. Mereka masih ada tapi disiksa. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru, kuburan itu, imma hufratun min hufratin nari, min hufarin nari, ada kalanya lubang dari lubang neraka, au raudatun min riyadil jannah, atau sebagai taman dari taman-tamannya surga. Wa hadza nasun, dan ini adalah nas sarihun, yang tegas, fi annal mauta, bahwasanya orang yang meninggal, bahwasanya kematian, maknahu, maknanya, taghayyuru halin faqat, berubahnya keadaan saja. Jadi Rasulullah jelas bilang, al-qabru, kuburan itu, imma hufrah min hufarin nar, yaitu bisa saja kuburan itu adalah lubang daripada lubang api, atau raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Itu dua. Berarti menunjukkan bahwa kematian itu bukan berarti putus hubungan dari semuanya, tapi apa? Tapi perubahan dari keadaan ke keadaan yang lain. Ayo. Wa annama sayakunu, dan bahwasanya apa yang akan terjadi, min saqawati, dari kesengsaraan al-maiti, mayit, wa sa'adatihi, dan kebahagiaan si mayit, yata'ajjalu, disegerakan, indal mauti, ketika meninggal, min ghairi ta'akhurin, tanpa penundaan. Wa innama yata'akhkharu, dan bahwasanya penundaan ba'du anwa'i, Wa innama
wa yata'akharu, dan adapun yang ditunda, ya, adapun yang ditunda apa? Ba'du anwa'in, sebagian dari macam-macam al-adzabi, azab, was-sawabi, dan pahala, duna aslihi, bukan asalnya. Maksudnya gimana? Jadi permulaan siksaan itu dari neraka, dari kubur. Permulaan pemberian nikmat dari kubur juga, tapi bukan berarti semua kenikmatan sudah dikasih, dan juga bukan semua siksaan sudah dikasih, tapi itu adalah permulaannya. Duna aslihi, baru dikasih awalnya, bukan asalnya. Makanya Sayyidina Utsman bilang apa? Kalau selamat di sini, kesananya lebih enak. Kalau enak di sini berarti kesananya lebih enak. Kalau di sini susah, berarti ini awal kesengsaraan yang berat. Ya la ilaha illallah. Taib. Warwa, dan diriwayatkan Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al mautu kiamatun, bahwa kematian itu adalah kiamat. Faman mata, dan siapa orang yang al mautu al qiyamah. Al mautu al qiyamah, kematian itu adalah kiamat. Faman mata, dan siapa orang yang mati, faqad qamat kiamatuhu, maka telah datang kiamatnya. Nah, betul ya. Enggak usah nungguin takut kiamat. Ini dunia udah dekat kehancuran, sebentar lagi kiamat. Itu yang ngurusin kiamat yang kubra. Paling serem kiamatnya ente sendiri padahal, yaitu mati. Kalau ente mati datang kiamat enggak datang kiamat sama aja. Apa urusannya sama kiamat yang akan datang? Udah jauh sebentar lagi datang. Ente ngurusin diri aja. Temu ta'ala husnul khatimah atau la, itu yang lebih penting daripada mikirin dekat lagi alamatnya kiamat, sebentar lagi Imam Mahdi bakal datang, sebentar lagi. Kalau datang waktunya bakal datang, udah ditentukan, udah nggak usah repot. Tapi fokuslah kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu kiamatmu sendiri. La ilaha illallah. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa orang yang meninggal, maka telah datang kiamatnya dia. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, apabila meninggal salah satu dari kalian, urida alaihi, diperlihatkan atasnya, maq'adahu, tempat kedudukannya, gutuwatan wa asyatan, pagi hari dan sore hari. In kana min ahlil jannah, jikalau ia penghuni dari ahli surga, famin ahlil jannah, maka dia penduduk surga. Wa in kana min ahlin nari, dan jikalau ia dari penghuni neraka, famin ahlin nari, maka dia penghuni neraka. Yuqalu, dikatakan, hadza maq'aduka, ini tempatmu, hatta yub'atsaka Allah, sehingga Allah membangkitkan, sampai Allah membangkitkanmu yaumal qiyamah, hari kiamat. Walaysa yakhfa, dan tidak tersambung, dan tidak diragukan, dan tidak tidak yakhfa ma'am fi musyahadatil maq'adain, tidak diragukan, dan tidak diragukan ma fi musyahadati, apa-apa pada penyaksian, maq'adaini, dua tempat, min adzabin wa na'imin, dari siksaan dan kenikmatan, fil hali, pada keadaan itu. Jadi beliau menunjukkan juga bahwa dalam kubur itu ada hadis yang mana Rasulullah SAW mengatakan setiap orang yang ada di dalam kubur akan ditunjukkan tempatnya nanti. Kalau ahli surga ditunjukkan tempatnya di surga, kalau ahli neraka ditunjukkan ahli neraka, tempatnya di neraka, dibukain tempat. Hadza maq'aduk, ini tempat surgamu. Allah, ajib, subhanallah, ana pengen banget tuh ke sana. Kapan hari kiamat? Pagi sama sore dibukain jendelanya. Tuh tempat ente nanti ini. Allah, ajil ya Rabbil hisab. Coba kapan hari kiamat biar cepat, anak pengen masuk. Dalam tambahan riwayat yang lain memang ada. Satu lagi diberitahukan tuh tempatmu di dalam neraka tuh nanti begini. Wah, udah ketakutan duluan. Kira-kira nih orang yang ditunjukkan tempatnya di surga seneng nggak? Seneng. Berarti dia waktu itu udah seneng kan? Udah merasakan senang. Dikubur kan masih? Udah ngerasakan kesenangan. Dan orang yang ditunjukkan tempatnya di neraka tersiksa tidak? Tersiksa, padahal dia belum masuk neraka. Di saat itu di kuburnya udah tersiksa. Itu dalil bahwa di dalam kubur ada siksaan dan ada kenikmatan. Baik. Wa an Abi Qaisin qala, dan dari Abi Qais berkata, kunna ma'a Alqamah,
dulu saya bersama Alqamah fi janazatin pada suatu jenazah, faqala, maka dia berkata, amma hadza, dan adapun ini, faqad qamat kiamatuhu, telah datang kiamatnya. Orang ini maksudnya yang meninggal ini. Adapun ini orang yang sudah meninggal, kiamatnya sudah datang. Dia udah kiamat, bagi dia udah selesai. Kamil. Wa qala Aliun karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, haramun ala nafsi, haram atas jiwa, an takhruja. Haramun ala nafsin. Ya, haram, tidak mungkin berarti ya. Haram di sini maksudnya tidak mungkin bagi suatu jiwa. Ya. An takhruja minad dunya, keluar dari dunia, hatta ta'lama, sampai dia mengetahui. Sehingga dia mengetahui. Sehingga dia, bisa juga sih sampai ya udah kurang lebih. Sehingga dia mengetahui. Min ahlil jannah, dari penduduk surga, hiya itu. Min ahlin nar. Dia kembalinya kepada nafs, yaitu si jiwa tersebut. Bahwa dia itu min ahlil jannah. Ta'lam min ahlil jannah hiya min ahlin nar. Apakah dia termasuk penghuni neraka atau penghuni surga atau neraka. Jadi Sayyidina Ali mengatakan haram ala nafsin an takhruj. Maksudnya enggak mungkin suatu jiwa keluar dari dunia kecuali dia sendiri sudah dikasih tahu anta min ahlin nar, anta min ahlil jannah. Ya, tidak mungkin suatu jiwa akan keluar dari jiwanya atau nafsu atau suatu ruh keluar dari jiwanya, tidak mungkin kecuali dia sudah diberitahukan apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Baik. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata maridan, siapa orang yang meninggal dalam keadaan sakit, mata syahidan, bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid. Wa wuqiya, dan dia akan terjaga. Dan dia akan terjaga fatanil kubri, dari fitnah-fitnah kubur. Dua pembawa fitnah kubur, malaikat maksudnya. Fatanai, dua pembawa fitnah. Fitnah di sini artinya pertanyaan-pertanyaan, ujian. Jadi dua pembawa ujian itu dia akan dijaga. Ini nggak ditanya lagi oleh malaikat. Yang meninggal karena sakit dianggap syahid, dan orang yang seperti itu malaikat nggak bertanya kepada dia, udah. Nggak pakai ditanya-tanya lagi. Baik. Wa gudia, dan berpagi hari. Iya, dan dipagi harikan. Dan dipagi harikan. Dan disorekan, wariha, dan disorekan alih. Jadi kalimat ghadwah warauha nafsu. Ghudiya wariha. Jadi kalimat ghadwah warauha, tapi bisigha mabni majhul. Ayo. Alaihi, atasnya, birizkihi, dengan rezekinya, minal jannah, dari surga. Jadi kayak dikasih di pagi hari, malam hari dikasih rezekinya dari surga, nih jatah ente, kasih kenikmatan. Hakadha wallahu a'lam. La ilaha illallah Rasulullah.